Saya sudah membaca Al-Quran itu, ya kalau waktu kafir itu khatam 3 kali lah. Itu kafir hatam 3 kali? 3 kali? Ya itu dia, saking nakalnya mencari kesalahan. Yang muslim belum tentu. Itu yang saya cari ya. Saya cari dalilnya. Saya cari bagaimana membuktikan. Nah, ini sebelumnya maaf ya, ini agak kasar gitu. Apa-apa. Bagaimana saya di waktu itu pemikiran saya, bagaimana saya membuktikan Muhammad ini adalah seorang hypersex. Saya pun mencari celah untuk menghina Islam. Menghina. Ya. Menghina. Ini benar-benar tujuan saya untuk menghina Islam. Bentar ya. Gua kalau inget ke ini ya? gimana sih ya? Ada perasaan kok lu bego amat gitu. Dengan bantuan beberapa teman ini untuk membenci Islam, dan akhirnya timbullah mindset saya sangat membenci Islam. Wah, Masya Allah. Dan akhirnya bagaimana cara saya untuk memfitnah Islam tapi dengan bukti. Koh Wendy, Masya Allah. Apa kabar, Koh? Alhamdulillah. Sehat ya, Koh ya? Sehat, alhamdulillah. Ya Allah, beliau ini adalah seorang mualaf yang kemudian kalau teman-teman searching itu mualaf di YouTube, maka nongol wajah beliau, Masya Allah. Enggak segitunya. Nah, kali ini kita akan berdiskusi sama Ko Wendy. Insya Allah akan ada inspiratif buat teman-teman semua. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut ke videonya, bagi teman-teman sahabat Ngai Cerdas yang belum mensubscribe channel ini, silakan untuk subscribe, like, dan komen, dan kemudian aktifkan notifikasinya agar kemudian tidak tertinggal video-video dari Ngaji Cerdas. Masya Allah. Nah, langsung saja ke Ko Wendy, Insya Allah. Ko, apa kabar, Ko? Alhamdulillah, baik. Ya. Salaman lagi, Ko. Alhamdulillah. Gimana, Ko? Corona ini kok lancar semua usaha kok? Kalau usaha sih alhamdulillah ya masih bisa lancar ini ya? lah. Kesibukannya keseharian apa nih kok? Sebenarnya itu saya kerja gitu. Ada kerja, saya kerja di kantoran. Kalau untuk usaha itu lebih ke sampingan gitu. Oh, sampingan. Alhamdulillah. Mengisi waktu luang di Sabtu dan Minggu lah. Masya Allah, berkahnya banyak coba ya. Amin, mudah-mudahan. Alhamdulillah ya Allah. Kok Koko ini kan mualaf ya, Kok ya? Dan Koko dari etnis apa nih, Kok? Sorry kalau saya boleh nanya tuh. Etnis. Saya etnis Tionghoa. Tionghoa ya? Pantesan mata kita sama kok. Alhamdulillah. Cuman bedanya antum putih, saya hitam. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, Kok, dari mualaf ini, Kok. Koko itu kira-kira sudah berapa lama menjadi seorang mualaf, Kok? Kurang lebih seharusnya 6 jalan ke 7 ya, kurang lebih, karena saya agak lupa ingat. Gitu ya? Cuma gabung di Mualaf Center Indonesia, saya syahadat kembali itu di 2018. Masya Allah. Itu syahadat ulang. Karena sebelumnya gimana tuh? Seru nih kayaknya. saya syahadat, setelah selesai syahadat, nah ini sebelumnya saya kenalin juga nih, yang syahadatin itu udah seperti ayah angkat saya. Itu namanya Pak Andi Maulana. Masya Allah. Ada di YouTube tuh, kok? Dia nggak ada. Oh, nggak ada. Kebetulan dia pensiunan kolonel gitu. Di Brimob. Masya Allah. Dia yang ngurusin masalah narkoba di Pontianak. Alhamdulillah. Nah, dia yang syahadatkan saya karena saya sudah nyerah lah. Udahlah, gua harus milih Islam nih, karena jujur aja saya masuk Islam juga terpaksa kan awalnya. Awalnya terpaksa. Awalnya terpaksa gitu. Nanti terpaksanya kenapa? Ntar deh. Nanti kita baca nanti. Nah, ketika saya syahadat dengan beliau, saya yang penting yang saya tahu, sholat saya sholat. Orang puasa saya puasa. Orang lebaran saya lebaran. Udah selesai di situ tok. Tidak mendalami lagi apa itu Islam. Gitu. Karena saya merasa udahlah, gue udah pelajarin Islam, udah ya Islam ya begini. Ternyata Islam itu sangat luas. Ada tentang ini, fikih ini, tentang syariat seperti ini gitu. Nah, itu yang membuat saya kembali ketika saya udah di Jakarta ini, saya ketemu dengan Mualaf Center, saya mulai belajar pelan-pelan. Ya, sambil sharing-sharing kepada teman-teman di lapas-lapas dulu ya, itu dengan Pak Yunan berdua gitu. Sharing, nanya-nanya keadaan aktivitas di lapas seperti apa, dan kebanyakan yang murtad itu di lapas hampir 3 orang per hari ya. Masya Allah. Itu di lapas gimana bisa masuk kok? Ceritanya kok? Saya bukan masuk ke lapas itu, bukan saya ada kasus ya. Tapi masuk ke lapas itu ngikut Pak Yunan sambil belajar dari beliau. Dan juga saya sharing di sana. Iya. Saya juga sharing di sana gitu.
menyemangati teman-teman yang di lapas gitu, sebagai relawan lah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kok agama koko, mohon maaf ke yang dulu apa kok? Nasrani. Nasrani ya? Tapi kalau mau lebih panjang kayaknya nggak usah ya, karena kalau mau disebut mungkin ada 5 agama. Oh iya, nggak usah lah. Ini lebih nggak penting baik juga nggak ya. usah. berarti ya. Kenapa tuh kok meninggalkan agama koko yang dulu, alasannya tuh? Tapi begini ya, saya garis bawahi dulu, sebelum saya masuk ke Islam, saya sempat tidak mengenal itu Tuhan. Saya tidak ateis. mempercayai Tuhan Ateis lagi. ya? Karena sebelumnya saya di Nasrani kan. Gimana ya? Ada beberapa yang menurut saya ini seharusnya nggak seperti ini gitu loh. Iya, iya. Dan ketika saya bertanya kepada yang lebih paham daripada saya nggak mau nyebut saya nanya ke siapa ya. Nanti jatuhnya malah nggak Iya, enak betul, gitu. betul, jangan. Nah, ketika saya tanyakan kepada mereka, mereka tidak memberikan jawaban yang memuaskan gitu. Dan akhirnya, udahlah, ini mah Kayak Tuhan nggak ada kayaknya gitu. Cina itu kan biasanya nih antara untung dan rugi. Iya, benar. Nah, kebetulan yang gue cari ini tentang surga. Surga dan neraka. Ketika surganya sudah tidak benar, apalagi nerakanya, dan pasti maju ke pertanyaan berikutnya, Tuhannya real apa enggak? Betul, betul. Nah, seperti Masya itu kan, Allah. kalau kita menanyakan tentang ini, saya agak gimana perfeksionis tentang agama gitu. Karena ya meskipun gimana pun, ya namanya kita takut dengan neraka, ya kita harus cari surga dong. Nah, gua nggak ketemu surganya di sini. Gitu. Masya Allah. Ya udah, gua skip deh gitu. Dan akhirnya gua pun kayaknya nggak ada deh yang namanya Tuhan gitu. Ateis ya? Etis akhirnya. Nah, di situ mulailah kenakalan demi kenakalan. Oh, terjadi ya kayak. Terjadi di Masya situ. Allah. Jadi sempat ateis ya Kak, ya? Iya. Nah, bagaimana tuh kok ketika Koko itu kan udah ateis? Harusnya orang ateis itu biasanya kan apatis ya, bodoh amatan gitu terhadap apapun. Karena mereka bilang bahwa Tuhan itu nggak ada dan seterusnya. Dan gue hidup ya suka-suka gue dong gitu kan. Nah, kenapa sih kok bisa ketemu Islam? Apa awal mulanya nih kok? Nah, itu dia. Gua mengenal Islam itu karena terpaksa. Terpaksa dulu. Satu terpaksa, kedua kecelakaan. Kecelakaan. Iya, Gimana ini tuh? saya lebih suka nyebutnya kecelakaan karena begini. Saya ketika etis, saya menjadi orang yang nakal. Kenakalan saya cukup aku dan Tuhan yang tahu ya. Cukup saya Ya, dan ya. Allah aja gitu. Betul, betul. Ketika di masa nakalnya itu, ya namanya Cina agak rasis sedikit lah sama Iya. Islam gitu. Ya guanya sih, bukan Iya, Cinanya. bukan Cinanya ya. Bukan Cinanya, guanya gitu. Personalnya. ya. Personalnya. Betul. Karena mungkin pengaruh lingkungan tadi ya. Betul, betul. Di lingkungan saya yang seperti itu, akhirnya pun saya membenci Islam dengan bantuan beberapa teman ini untuk membenci Islam. Dan akhirnya timbullah mindset saya sangat membenci Islam. Wah, Masya Allah. Dan akhirnya bagaimana cara saya untuk memfitnah Islam tapi dengan bukti. Kalau kata orang Islam kan harus ada dalilnya nih, lu Iya. membuktikan sesuatu gitu. Mau nuduh harus ada dalil. gitu. Menuduh itu lu mengharamkan sesuatu harus ada Ada dalil. dalilnya, dan dalilnya kuat apa enggak, atau jangan-jangan kamu tidak mengerti dalil yang kamu sebut gitu. Nah, itu sering terjadi di zaman sekarang. Betul, betul. Orang bilang, oh ini agamanya salah, dalilnya seperti ini, padahal dalilnya dia nggak memahami. Nggak pahami. Nah, dari situ saya berpikir bagaimana caranya saya harus mencari letak kesalahan Islam. Wah, sebentar, Masya Allah. Syukron, Mas. Iya, terima kasih ya, Masya Allah. Tahu aja gua haus. Lanjut, minum dulu. Alhamdulillah. Jadi, dan pada akhirnya saya pun mencari celah untuk menghina Islam. Mas, Menghina. Menghina? Ya. Menghina. Ini benar-benar tujuan saya untuk menghina Islam. Bentar ya. Gua kalau inget ke Sedih ini ya? gimana sih ya? Tuh ada perasaan kok lu bego amat gitu. Gua sering tiba-tiba terbesit pikiran ini gitu. Gua mencari celah dengan cara membaca Al-Quran, dan beberapa buku hadis yang saya beli, saya mencari celah di situ. Saya membaca Al-Quran bersama 1-2 teman, itu saya membaca Al-Quran. Hal yang paling pertama yang saya cari itu hal yang sudah pasti, ini istilahnya kemungkinan persentase terbesar agal gol fitnahan saya bagaimana caranya menghina Islam dan memfitnah Islam agar orang Islam pun membenci Islam itu sendiri gitu. Nah,
hal yang paling bisa kita lakukan, persentase paling besar itu adalah mencari yang dibenci sama orang Islam itu sendiri. Betul. Poligami. Menyerang poligami, ya. Apalagi kok? Rata-rata akurat di Akurat Islam. poligami, ya benar. Pasti ya gimana ya, mungkin belum tahu ilmunya. Betul. Satu. Kedua, laki-laki juga ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Dan saya masuk ke orang yang setuju dengan poligami untuk sekarang. Tapi insya Allah tidak berniat untuk berpoligami. Oh, insya Allah. Insya Allah. Tergantung Tuhan. Tapi saya nggak berniat gitu. Iya, Ya kan kita nggak boleh istilahnya lebih hebat dari Allah. Betul. Lu bilang nggak mau, kalau Allah nunjuk lu kun fayakun, jadi. Bisa, iya. Kita nggak tahu, Nggak tahu. gitu. Ada kejadian guru saya lagi nggak mau ujung-ujung nikah. Ini nih Kak. Dan akhirnya itu yang saya cari ya. Saya cari dalilnya. Saya cari bagaimana membuktikan. Nah, ini sebelumnya maaf ya, ini agak kasar gitu. Apa-apa. Bagaimana saya di waktu itu pemikiran saya, bagaimana saya membuktikan Muhammad ini adalah seorang hypersex. Subhanallah. Bagaimana caranya? Terlepas dari yang masalah receh ya. Buat saya dulu itu sangat receh menikahi wanita umur 9 tahun. Itu receh. Receh banget itu. Receh banget. Itu nggak kepake lah buat saya. Saya fitnahnya di poligami ini. Karena menikahi lebih dari satu perempuan. 2. Kalau 2 masih wajar. 3, 4, 9 malah. Nah di sini nih, nah ini nih, gue pikir nih Ini peluang senjata terbesar ya, saya. Ketika saya masih kafir itu, ini senjata gue nih, dapet nih gue pikir seperti itu kan. Dan akhirnya saya membaca Al-Quran. Saya membaca hadis yang menjelaskan tentang poligami. Dan saya ketemu, ternyata di zaman Rasulullah, orang bisa menikahi lebih dari 100 perempuan. Betul. Dijadikan budak, dinikahin. Dan Masya Allah, Allah menurunkan ayat tentang poligami. Nikahilah 4. Maksimal loh. Iya. Maksimal 4. Dan kalimat sebelumnya, kalimat setelahnya itu, kalau tidak sanggup berlaku adil, nikahi 1. Keren banget ya. Gue gimana sih? Argumentasi kok kebantaran. Gue langsung terbesit di situ. Ini orang cuma ada 2 pilihan nih. Orang dari masa depan, kalau tidak, orang yang memang diutus sama Allah. Betul. Karena tidak mungkin mengatakan sesuatu berturut-turut di Al-Quran. Al-Quran ya, nggak usah di hadis deh, di Al-Quran. Berturut-turut kalimatnya tidak ada letak kesalahan. Iya betul. Bukan salah ya, letak kesalahan aja nggak ada. Berarti ada persentase salah itu nggak ada. Nggak ada. Betul. Saya sudah membaca Al-Quran itu, ya kalau waktu kafir itu khatam 3 kali lah. Itu kafir hatam 3 kali. 3 kali. Ya itu dia, saking nakalnya mencari kesalahan. Yang muslim belum tentu. Tapi baca terjemahannya, Terjemahannya, kan ada oh, terjemahannya gitu. Dan alhamdulillah di situ mungkin Allah permudah saya untuk memahami isi Al-Quran ya. Masya Allah. Dan juga dengan bantuan hadis, kan ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang nggak bisa senak jidat lu menafsirkan Betul. apa yang disebut di situ. Betul. Harus melalui hadisnya. Dan begoknya nih. Gimana? Gue ada guru ustadznya, dan gue nanya ke ustadz. Gile. Dan ustadz ini tidak tahu tujuan saya. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Gila sih. Dia nggak tahu tujuan saya. Itu abang angkat saya sendiri. Dia jualan bakso di depan rumah saya. Udah kayak abang angkat lah, orang Jawa. Namanya Mas Hendro. Ketika gua mulai tidak menemukan sesuatu, dia kan sering baca Al-Quran di warnet saya kan. Dia baca. Sambil baca dia artiin. Nah di situ saya dengerin. Terus saya tanya, ini tentang apa gitu tafsirannya? Oh, kurang lebih seperti ini. Saya kurang paham, lu harus nanya guru lagi. Tapi penafsirannya seharusnya seperti ini yang saya dengar dari guru-gurunya dia gitu. Betul. Oh, begitu. Dan akhirnya Al-Quran itu saya lengkapi dengan hadis-hadis yang ada gitu. Dari semua isinya ada beberapa yang membuat saya menyerah untuk menyerang Al-Quran. Masya Allah. Apa tuh kok? Masya Allah. Di zaman Rasulullah, umat Majusi ya, Majusi ya ada. meminta bukti kepada Rasulullah. Iya. Rasulullah dengan gampangnya membelah bulan menjadi 2. Betul. Oke sih,
Bener. Itu sesuatu hal yang mustahil dong. Mustahil. Oke deh, di zaman sekarang mungkin ada pakai nuklir atau apa, laser kan, mungkin. Di zaman dulu bagaimana mungkin? Dulu nggak ada apa-apa dulu, bro. Kalau di pikiran akal sehat kita, di zaman dulu yang sangat kuno itu, bagaimana caranya orang bisa membelah? Iya, betul. Hal bodoh yang diucapkan orang untuk mengatakan hal tersebut pernah membelah. Oke lah, mungkin itu karangannya dan umat Majusi itu cuma istilahnya fantasi orang yang Fantasi aja. menulis gitu. Ledek aja ibaratnya. Ledekan gitu. Iya. Tapi NASA malah membuktikan bahwa bulan pernah terbelah, seolah-olah pernah dilas. Bulan itu pernah dilas. Pernah disambung gitu kayaknya. Iya, pernah disambung gitu. Berarti ada kemungkinan benar. Dibelah, ada kemungkinan dibelah. Udah kemungkinan dibelah, dan Al-Quran ini 1400 tahun yang lalu loh udah mengatakan ini gitu. Betul. NASA baru sekarang, di abad sekarang gitu. Itu satu. Yang Kedua, hal yang membuat saya ketawa, saya menganggap kalimat ini bodoh ya dulunya. Terdapat air tawar dan di air, dasar iya, laut, betul. dan mereka tidak saling menyatu. Betul. Dan bahkan itu ada satu penyelam mengambil air tawar itu, ketika sampai di daratan dia coba minum, itu air tawar. Tawar ya. Padahal dia tenggelamnya di asin. Nah, pada zaman itu, nih seorang laki-laki tinggalnya di gurun. Arab gurun dong. Kadrun. Jangan kadrun. Nanti nyerempet ke sana. Ini sekarang ya, lu hidup di padang pasir, di gurun, di negara yang tandus, boleh dibilang lautan aja susah. Oke sih. Lu berani menyebutkan satu kalimat di dasar lautan terdapat sungai yang mengalir. Di dalam pikiran gua, ini bego apa pinter? Iyalah, kan. Atau yang dengerin yang bego gitu, karena saya belum mendapatkan buktinya gitu waktu itu. Tapi bagaimana cara saya membuktikan fitnahan saya ini? Saya berpikir begitu, dan saya pun istirahat. Oh, istirahat. Pada zaman break itu, ya, Kak. saya mencari celahnya nih. Bagaimana caranya nih? Gue mau buktiin, gue pengen fitnah nih. Ini udah dapet nih gitu. Gue udah dapet poinnya nih buat nyerang Islam gitu. Dan akhirnya saya nonton TV di rumah. Cekret buka TV. Trans 7 kan sering tuh. Iya, ada. Nah, di Trans 7 nggak apa-apa ya sebut Nggak namanya. apa-apa, nggak apa. Nah, di Trans 7 ini lagi ada on the spot begitu deh. Iya, yang iya. 7 on the 7 spot. keajaiban dunia gitu. Muncul itu. gue buka on the spot lagi tayang dan dia muncul tentang pembahasan ini. Kampret, gue masih nggak berpikir Allah yang nunjukin ke saya. Gue Betul. nggak berpikir ke sana. Dan gue pikir kampret nih. Setan, gue ketemu lagi aja jawabannya. Baru mau gue serang tapi ada lagi. Iya, ada jawabannya. Udah gue coret. Ini nggak jadi. Soal laut lagi. Di dasar lautan terdapat api yang tidak bisa menghabiskan air laut tersebut, dan air laut tersebut tidak bisa memadamkan api tersebut. Iya, ada. Ada kan? Ada. Nah, bego nih orang. Nggak mungkin ini, nggak mungkin. Lu celupin aja api ke dalam air. Pasti mati. Pasti mati. Teknologinya secanggih apapun mati. Tapi orang ini berani nyebut kayak begini. Di dalam pikiran gua geli. Ini apa yang ngikutin ajarannya nggak mikir apa ya gua pikir? Iya, nggak masuk akal ya. Iya, nggak masuk akal kan? Gue iseng-iseng nih buka YouTube. Karena di rumah ada warnet dulunya ya. Gue iseng-iseng buka YouTube. www.youtube.com. Cekret. Tahu nggak muncul di beranda awalnya? Apa tuh? Ada orang Jepang lagi paluin larva di bawah laut. Oh iya, ada. Masya Allah. Ada kan? Ada. Masya Allah. Itu muncul. Gile. Segini amat sih gue pikir. Dan di situ sekali lagi gue tidak berpikir Allah menunjukkan ke saya. Istilahnya Masih belum terima ya? Belum terima ya? Istilahnya gimana ya? Orang nunjukin nih lo Wen. Iya. Gue masih nggak percaya gitu. Iya. Wah, gue masih berpikir, aduh, fitnahan gue terbantah lagi, coret lagi. Cari lagi satu. Dan terakhir yang membuat saya menyerah. Di gurun nih, ceritanya dia tidak pernah menyeberangi lautan sekian lama. Betul. Gitu. Iya dong. Betul. Berarti ini nggak mungkin yang ngelakuin dong gitu. Dan timbul satu ayat, terdapat dua kurang lebih seperti ini ya, dua air laut yang berbeda warnanya dan tidak saling menyatu. Kurang lebih seperti itu yang gue tafsirkannya. Berarti laut A sama laut B tidak bisa bertemu nih, nggak bisa sinkros.
Waduh, ini hal bodoh lagi yang gue temui. Ini nggak mungkin nih dimantain, karena gue tahu bener nih. Waktu zaman itu gue ngomongnya gini, gue ngomongnya, ini si Muhammad nggak pernah nih ke laut. Gue udah baca nih, dia nggak pernah ke laut. Nggak ada, dia historinya dia berjalan di atas laut. Bahkan gitu. berenang aja nggak pernah. Berenang aja nggak pernah gitu. Dia selalu terjaga ketat di Madinah dan di Mekah gitu. Betul. Dan dia selalu sharingnya di dua tempat ini. Nih, kena lo, gue pikir. Kena lo. Udah gue cari, searching segala macam. Gue harus membuktikan kalau ini benar-benar salah gitu. Gue searching Google Map. Gue cari lautan nih biru semua nih. Gue screenshot satu-satu layar apa pemuternya yang tentang Google Map itu, gue screenshot satu-satu di tengah jalan. Ini loh, dua laut nggak menyatu. Gue buka di YouTube, gue nyari. Ini kapal pesiar lewat nih. Pas gue play videonya, ini kapal pesiar lewat nih. Kalau hoax kan ya nggak segitunya lah, kapal apa, ada kapal pesiar yang lewat gitu. Ini dua laut nih, nggak sama warnanya nih, nggak menyatu, ada garis begini lurus. Ini kapal pesiar lewat, nggak berubah ya? Nggak berubah. Masya Allah. Di situ gue mulai nyerah. Gue mulai paham, ini orang bukan sembarangan. Cuma ada dua pilihan. Dia orang di masa depan yang kembali ke masa terdahulu, istilahnya ya boleh dibilang time travel lah. Dan di pikiran gue seperti itu. Dan kedua, ini orang memang utusan Allah. Betul. Tapi di satu sisi gue munafik. Minum dulu. Gue udah berusaha nahan gitu. Maaf. Apa-apa. Di satu sisi gue ini munafik gitu. Gue masih berpikiran Allah itu nggak ada gitu. Tuhan itu yang menciptakan kita itu nggak ada. Kita tercipta karena proses alam, proses sains. Beriringnya evolusi di bumi, di tata surya, terciptalah kita. Aku selalu berpikir seperti itu. Tidak ada yang namanya Tuhan. Dan gue masih munafik gitu. Gue masih munafik gitu. Gue tetap munafik. Dan akhirnya gue masih sempat berpikir kalau dia memang utusan Allah gitu. Cuma gue butuh satu kali klik gitu loh. Gue nanya di depan Al-Quran itu, gue nanya, ya Allah, kalau lu ada, lu tunjukin ke gue gitu. Lu tunjukin aja gitu. Buktinya kecil gitu. Bukti aja kecil gitu. Nggak usah banyak, bukti kecil aja. Dan uniknya Allah, selama dia memberikan aku jawaban yang boleh dibilang itu ya keberuntungan gue menemukan jawaban yang di TV, yang di YouTube gitu. Dari omongan teman, ini pernah kok, ini begini-begini gitu. Gue masih berpikiran, ya Allah, tunjukkan gua satu mukjizat lo di depan mata gua. Kalau lu benar-benar ada. Di situ gua, kalau mungkin bagi orang Islam gua kufur nikmat gitu. Betul. Di surat Ar-Rahman itu udah jelas gitu loh. Apalagi yang lu iniin gitu, semuanya udah gua kasih gitu. Dan bukti-bukti udah ada semua. Udah ada. Mata lu bisa melihat. Gitu. Akal bisa berpikir gitu kan. Dan sampai pembuat benda-benda canggih, teknologi canggih, kamera sehebat apapun tidak ada yang sanggup mengalahkan mata. Betul. Lensa mata yang paling canggih daripada lensa-lensa buatan. Dan di situ gue masih ingin terus mencari kesalahan Al-Quran, tapi gue tidak menemukan sedikit pun letak kesalahan. Dari 100% ini, dari persentase buku yang saya baca yang setebal begini, gue baca, dari persentasenya boleh dibilang 75% itu sudah benar dan terjadi dan sudah ditemukan sama sains. Betul. 25%-nya lagi itu bisa saja sudah terjadi tapi gue nggak tahu. Betul. Atau orang lain tidak tahu, profesor itu belum tahu gitu. Dan bisa jadi itu akan terjadi ke depannya. Salah satu contoh. Gitu. Untuk ke depannya gitu, di masa depan. Salah satu contoh konkret itu kiamat. Betul. Semua agama ada mengatakan tentang kiamat. Kalau orang Chinese bilang matnyit kan, matnyit. Nah itu
semua, bahkan boleh dibilang semua agama deh ada mengatakan tentang kiamat gitu. Kita mengenal itu kiamat. Nah itu mungkin terjadi, itu salah satu yang masuk ke 25% ini. Iya, 5% 25% yang menurut saya ya kalau menurut Ustadz mungkin dia lebih paham, Iya, ataupun para penemu profesor itu mungkin lebih paham gitu. Kalau saya kan saya meneliti abal-abal gitu. Iya. Cuma saya tidak menemukan kesalahan dan nggak tahu gimana ceritanya, gue akhirnya pun ya sudah lah gitu. Makanya gue bilang gue terpaksa dan kecelakaan gue masuk Islam. Ya udahlah, gue nggak nemu letak kesalahannya. Dan buat gue kitab itu sebuah kitab suci. Kita sebut Al-Quran aja ya, nggak usah yang lain. Kitab suci itu tidak boleh ada kesalahan. Betul. Kalau ada kesalahan berarti bukan ciptaan Tuhan. Betul. Itu satu kan, itu syarat utamanya. Jika ada kesalahan berarti itu bukan kitab, dan kitab itu tidak boleh ada kesalahan. Betul, harus. Sampai titik koma pun nggak boleh ada kesalahan gitu. Nah, Al-Quran ini satu-satunya kitab yang tidak ada kesalahannya. Boleh dibuktikan kok gitu. Sampai beberapa kali gue diskusi, gue kan bergerak di ini ya, jadi relawan di Mall of Center Indonesia gitu. Sering gue diskusi dengan teman yang kafir yang bertanya ke kita gitu. Dan akhirnya gue juga gimana sih ya, kalau diskusinya tiada henti, istilahnya nggak temu titik nolnya gitu. Ya udah, ini nggak akan habis, titik temunya ini nggak ada. Ya udah deh, lu baca Al-Quran, lu cari kesalahannya. Kalau ada, lu kasih ke gua. Kalau nggak ada, lu baca sampai habis. Dengan sendirinya, saya berharap orang akan seperti saya gitu. Lu bakalan nemuin apa itu Allah gitu. Nggak bisa dipaksakan. Ajaran agama itu nggak boleh dipaksain. Betul. Tergantung lu mau nyari apa enggak. Karena Al-Quran ini satu-satunya kitab nih yang menulis kitab umat manusia. Hanya Al-Quran. Bukan kitab orang Islam, tapi kitab umat manusia. Satu-satunya kitab di bumi ini yang menuliskan kitab untuk umat manusia. Berarti ada petunjuk dari Al-Quran untuk manusia itu sendiri. Nah di situ ini pilihan lu gitu. Lu berhak memilih lu mau baca apa enggak. Lu berhak juga memilih beriman atau kafir gitu kan. Nah itu dia. Lu berhak memilih gitu. Nah gue lebih nyaman sebut kafir ya daripada non muslim. Iyalah jelas. Sering gue terangkan itu ke teman-teman gitu. Sering banyak banget yang istilahnya tersinggung. Kok nyebutnya kafir sih? Kafir kan tidak bertuhan. Ketika gue teliti, ini pengambilan dari kitab Nasrani ya. Itu mungkin terjemahan bahasa Indonesianya itu menyebutkan kafir. Dan diartikan secara, gue nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba Jelek ya. jadi jelek gitu. Ya. Nah seharusnya kata kafir itu kita harus teliti dulu gitu loh. Kafir itu dari bahasa apa sih? Itu bahasa Arab loh gitu. Berarti yang punya terjemahannya ya orang Arab. Betul. Bukan dari kita. Iya. Kalaupun Al-Quran ada tulisan kafirnya, tetap kita tidak boleh mengambil dari istilahnya dari turunan itu. Kita harus cari tahu bagaimana kata kafir ini tercipta. Betul, ya. Dan bagaimana orang Arab menanggapi itu. Gitu ya. Kafir ini kan artinya tertutup, sedangkan non-muslim tidak. Muslim selamat. Buset, gue doain Tidak mama selamat. gue nggak selamat kan, gue nggak mau ya. Gue lebih suka sebut kalau lagi ngobrol sama mama nih, lihat video call, gue sering ngomongnya mama kan masih kafir gitu. Oh masih enjoy ya, santai enjoy, ya. santai ketika orang sudah paham kenapa saya menyebut kafir. Nah, cuma kesalahan orang lain, gue nggak mau nyebut oknumnya gitu. Oknum ini pasti mengatakan, kafir lu. Nah itu yang salah. Iya, yang terlalu menjelekkan. Itu mengintimidasi, itu nggak boleh gitu. Nah sebutan kafir ini yang lebih baik itu ketika kita ya head to head, kita